Jeronimo Durrell, Son of Jogja, masih barengan sama kenapa nih? Halo. Kira-kira ya suaranya Ella nih Kaca Muda Jogja. Sekarang kita ketemu di sesi Soma Sana Sini Soal Agama, di mana Kaca Muda Jogja bisa mendengarkan tausiah seru pastinya, dan juga menambah wawasannya Kaca Muda Jogja di sore hari setiap hari Jumat. Yang lagi dengerin Sasi Soma lewat mobil, radio, atau dimanapun, selamat mendengarkan. Yang mungkin akan mendengarkan ulangannya di YouTube atau di podcast, terima kasih udah dengerin ya. Mudah-mudahan bisa mendengarkan dengan seksama dan mendapatkan manfaatnya. Mau nyatet? Monggo silahkan, yuk dicatat, yuk. Sekarang siapin kertas, cepat. Oke. Ella selalu sama Pak Ustadz yang sudah ready gitu ya. Tadi habis TikTok kan, Ustadz gaul main TikTok sekarang. Joget juga. Gimana Pak Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaca Muda, kali ini kita akan membahas tentang Maulid series, karena ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, dan kalau kita bicara tentang Maulid, yang perlu saya sampaikan di sini adalah tentang, mungkin ada yang bertanya kepada siapapun, ya Ustadz gitu. Ustadz, ada yang agak ekstrim dulu. Saya masih ingat ketika saya nyampaikan tentang Maulid gitu, aduh agak kencang saya. Jangan ada yang telepon ke Jeronimo katanya Ustadznya jangan kenceng-kenceng gitu kan. Saya nggak kenceng ya sekarang. Memang kenapa nggak kenceng ya, dulu emosi aja. Kalau sekarang kan insya Allah usia udah tambah ya, jadi nggak boleh emosi. Sadar diri ya. Jadi gini Kaca Muda. Oke, baik. Gimana Pak Ustaz? Kalau ada pertanyaan kan, sahabat-sahabat nggak ngelakuin Maulid, itu kan Abu Bakar, Utsman, Ali. Ya kita ikut siapa kalau nggak ikut sahabat kan gitu pertanyaannya kan. Agak keras gitu kan. Ngapain diperingatin? Oke, sebelum saya jawab gitu, gini aja. Kita kan sering tuh anak-anak siapapun itu, selamat ulang tahun ya, panjang umur, semoga barokah, jauh diganti biar syariah, selamat milad ya gitu kan. Acaranya macam-macam, ulang tahun pernikahan lah, ulang tahun hari kemerdekaan Republik Indonesia lah. Segala jenis ulang tahun itu apa sih manfaatnya? Gitu kan? Ya memang manfaatnya macam-macam ya. Kalau kita bicara manfaat itu macam-macam. Nah jadi kalau kita bicara Maulid itu boleh nggak? Ya boleh loh. Kita aja kadang-kadang tanpa sengaja gayane orang gelem ulang tahun yang sok raya akhirnya kadang ngapain tat, apa ngapain mas, mbak, pak. Wah ini ya kami kan ya syukuran aja makan bersama. Alhamdulillah sudah diberikan Allah usia sampai sekian tahun. Kamu juga ngerayain kan, cuma kamu gak mau deklarasi kan, gak ngundang-undang kan, gak mau ya huri-huri gitu kan. Kamu dengan makan bersama keluarga aja. Sama sebetulnya seperti itu gitu kan. Jadi kalau kita bicara Maulid itu jangan dipahami hanya ulang tahun doang, tapi ini rangkaian manusia termulia di muka bumi ini dilahirkan. Nah, jadi apa hukumnya Ustadz merayakan Maulid gitu kan? Wah, hukumnya wajib kalau saya. Artinya wajib itu sebagai penghormatan pada Kanjeng Nabi yang telah memberikan pencerahan pada kita semuanya. Akhirnya kita cerah sekarang ini karena Rasulullah. Ya ulama, alim, ulama, ustadz, habaib, kiai, siapapun mereka dapat ilmu dari siapa? Dari Rasulullah. Dari sana semua bermula. Jadi kita kalau ada kelahiran, kalau Rasulullah nggak hadir, nggak dilahirkan ya mungkin kita sesat sampai sekarang gitu. Iya betul. Ya, jadi kita jadi orang jangan gaya amat. Kamu pintar agama ya bukan karena dirimu. Kamu yang suka mengharamkan Maulid misalnya, kamu dapat ilmu agama dari siapa emang? Kan gitu kan? Emang dari siapa? Dari ustadz? Otodidak. Dari kiaimu? Ya enggak lah. Dari pondok pesantrenmu? Iya. Ujung-ujungnya Rasulullah juga gitu kan. Nah jadi jangan gitu-gitu amat lah. Nah perkara isinya Maulid itu kemudian kita bongkar, oke. Nah kali ini kita bicara Kanjeng Maulid. Jadi
kita sepakat dulu ya Kanjeng Muda bahwa memang Abu Bakar Umar nggak ngerayain gitu kan, nggak ngerayain itu bukan berarti haram gitu loh. Karena kalau Umar Abu Bakar juga nggak ada sasi soma, bukan berarti sasi soma haram gitu kan. Jadi tidak bisa sesuatu yang tidak dilakuin oleh Nabi ataupun oleh sahabat terus dikatakan kok kita lakukan menjadi haram, ya nggak otomatis. Dibongkar dulu dong itu apa isinya, bagaimana kaidah-kaidahnya komplit. Jadi nggak bisa bicara asal. Kalau asal Rasulullah nggak ngelakuin kita nggak boleh juga. Oh banyak Rasulullah nggak ngelakuin yang kita lakuin sekarang gitu. Apa yang jadi bid'ah dan haram ya nggak otomatis. Maka pentingnya ngaji di situ. Tapi kita nggak bicara fikih gituan di sini terlalu dalam ya, karena nanti takutnya yang di mobil pulang kerja tambah stres gitu ya. Oke, jadi gini, kita kembali ke tadi. Maulid itu adalah sesuatu apa ya? Intinya sukacita, senang dengan hadirnya Rasulullah Muhammad SAW di muka bumi ini. Nah, kita kasih sebuah kisah nih. Yang ini sahih, yang ini menjadi kita harusnya tertampar, tertampar bahwa gini ceritanya, apa sih manfaat maulid atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ini sahih ya. Jadi ada musuh. Kita nggak usah bicara follower atau istilahnya fansnya Rasulullah. Kita bicara hatersnya Rasulullah dulu. Rasulullah itu punya haters. Jadi orang termulia di muka bumi ini tetap punya haters. Jadi kalau kamu punya haters itu jangan tersinggung, jangan baper. Rasulullah yang kayak gitu aja ada hatersnya, apalagi cuma kita bos. Gitu loh. Nah Rasulullah itu punya haters. Nah salah satu gembong hatersnya, gembong. Godfather hatersnya Rasulullah itu ada. Bahkan saking hatersnya itu tidak hanya levelnya haters, levelnya itu gimana caranya menghilangkan Rasulullah gitu kan. Menentangnya luar biasa. Ya, itu ada. Sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Lahab. Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab itu. Nah, tahu nggak yang namanya Abu Lahab itu musuhnya Rasulullah, musuh tingkat tinggi ya. Artinya musuh yang sangat dugdeng lah istilahnya, itu raja di rajanya musuh itu Abu Lahab. Sampai ditulis di Al-Qur'an itu surat Al-Lahab. Nah, ternyata beliau ini ketika di alam barzah itu dapat dispensasi siksa setiap hari Senin lah. Jadi kalau Senin beliau nggak disiksa kalau Senin. Kenapa dispensasi Pak Ustaz? Nah, kenapa dapat itu? Bahasa kasarnya kalau bahasa syariahnya dapat syafaat. Kenapa? Karena ternyata Abu Lahab ini ketika Rasulullah itu lahir di jagat raya ini, beliau sempat senang. Jadi kan nggak tahu kalau ke depan bakal jadi musuhnya. Ya senang aja, wah lahir ada anak lahir ya senang lah ya gitu kan. Dia nggak tahu kalau kedepannya menjadi musuh bisnisnya kan. Saya lebih cenderung musuh politik dan bisnis. Inilah kalau bisnis dan politik berkepentingan bersama-sama itu hancur semua. Ini contoh, ada punya daya menghancurkan kalau nggak hati-hati. Yang namanya Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, Jazirah Arab khususnya Ka'bah dan sekitarnya itu dari zaman Nabi Ibrahim sudah seksi banget, diperebutkan unsur bisnis dan unsur politik. Bayangkan suatu tempat dikunjungin seluruh penduduk di muka bumi tanpa terkecuali, dari Afrika, dari Asia, dari Eropa, dari Amerika, dari semua benua itu pusatnya ke sana semua. Kira-kira kurang seksi apa? Mana ada tempat didatengin oleh semua orang itu? Belum tentu ada. Contoh, sekaya-kayanya orang yang ke Brasil ya hanya satu bisa dihitung yang ke Brasil, karena 36 jam perjalanan udara bos. Ya dikatakan nggak 36 jam, lebih dari 24 jam di atas udara. Kira-kira neng awak kayak ngopo rasanya? 36 jam dari Yogyakarta sampai ke Brasil. Gelak. Betul kan? Artinya apa? Yang sampai ke sana direwangi sampai sana itu kalau nggak effortnya tinggi karena ada sesuatu atau apa gitu ya nggak ke sana. Tapi kalau udah bicara haji, kewajiban agama, panggilan Allah labbaik Allahumma labbaik, berangkat tuh lah. Sampai dari Indonesia ke sana bisa 1-2 bulan karena naik kapal kan. Lama sekali. Kalau zaman dulu ada yang cerita setahun ya Pak Ustadz. Ya pulang balik setahun itu. Pulang balik setahun. Ya karena makanya kalau dulu pamitan haji itu sekali pamitan mati. Nah, ya karena setahun nggak ketemu kan. Bisa di jalan ada yang mati di laut juga, dikubur di laut ya, ditenggelamin. Nah gimana lagi? Usianya selesai di situ. Nah artinya apa? Mekah itu dari dulu sudah seksi, khususnya Mekah Al-Mukarramah, masalah di Ka'bah itu kan, karena
pusat bisnis, bayangkan berapa orang ke situ lah, berapa orang kemudian pakai fasilitas dan sebagainya, itu cuan dan dan gengsi kan. Nah, rebutan itu terjadi sejak zaman dulu. Nah, sampai kemudian korbannya siapa? Ya karena korbannya itu kadang-kadang kepentingan berbagai macam pihak. Ya wallahu alam ya. Nah, artinya apa? Waktu itu Jazirah Arab itu penguasanya kan orang-orang kafir Quraisy ini. Ya mereka kan petinggi-petinggi yang sangat luar biasa yang menguasai teritorial. Muncul Nabi SAW ini kan, wah ini musuh saya ini mempengaruhi banyak orang ini. Kekuasaannya bisa tergerus nih. Jadi lebih ke kekuasaan. Kekuasaan itu memang, makanya kekuasaan itu istilahnya itu keajaiban kekuasaan dulu kalau saya pernah baca buku itu. Memang kekuasaan itu ajaib lah. Bisa merubah orang yang tadinya lucu-lucu, culun gitu tiba-tiba menjadi wet gitu. Itu bisa sekali. Karena kepentingan. Iya, banyak sekali. Gitu kan. Nah, Abu Lahab yang bencinya kayak gitu pada Nabi SAW dapat dispensasi syafaat hanya gara-gara pernah merayakan kelahiran Nabi. Jadi senang dengan Nabi lahir ke dunia itu senang. Gitu loh. Nah, kalau kita kemudian merayakannya tidak hanya pengajian, dengan memperbanyak amal soleh khususnya sholawat berkaitan dengan perjanjian apa-apa kayak gitu, itu manfaatnya banyak sekali. Nanti di edisi Saksi Soma ini akan kita bongkar tuh sholawat itu jenisnya kayak apa sih, kemudian manfaatnya apa aja, kenapa kita harus bersolawat. Itu nanti di minggu-minggu depan insya Allah ya, di Jumat-Jumat besok ya. Kita sekarang kemarin itu, jadi kita ke kelahiran Nabi dulu Pak. Yang namanya Mekah Mukarramah itu ketika Nabi lahir ke muka bumi itu terjadi keajaiban-keajaiban. Jadi ini Nabi ini kenapa dirayain? Karena bukan orang biasa. Orang biasa saja kita sering ngerayain. Hari kelahiran Bung Karno, betul? Ya. Mereka walaupun manusia biasa tapi punya keistimewaan apa? Deklarator, proklamator untuk kemerdekaan RI kan. Presiden Maka ada tulisannya kan, hari saya pernah dulu ikut lomba apa dalam rangka hari kelahiran Bung Karno, gitu. Berarti kan? merayakan hari kelahiran saya dong. Ya kan gitu, kurang lebih sama kan. Nah, jadi artinya apa? Orang yang punya jasa yang besar terhadap negara dirayain, wajar nggak? Wajar. Lah ini tidak hanya bagi negara jasanya, seluruh dunia, jagat raya. Nah, kok kita kemudian sumir gitu kan? Ngapain ngerayain? Oh jangan gitu caranya. Ayo kalau ngerayain diisi dengan kebaikan, amal soleh, diisi dengan pembacaan sejarah beliau, diisi dengan penjelasan tentang bagaimana beliau dari kecil ke remaja hingga dewasa hingga wafat, gitu kan? Akhlak-akhlak beliau dibongkar, gitu kan? Oh itu keren sekali isinya, gitu loh. Kecuali kalau mau itu isinya pemborosan, membuat maksiat, itu lain persoalan. Tapi kan nggak pernah begitu isinya, nggak pernah begitu isinya. Nah, maka kita garis bawahi dulu gitu, bahwa ketika manusia termulia di muka bumi ini lahir, itu luar biasa. Sudah mungkin kalau di searching itu sudah banyak peristiwa yang terjadi di saat itu. Salah satunya contoh misalnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi tiba-tiba padam. Padahal nggak pernah padam dalam sepanjang kehidupan, itu nggak pernah padam. Enak kayak sama ini tok lewat. Jadi nggak pernah padam. Tapi nggak pernah padam. Jadi luar biasa ya. Artinya apa? Ini bukan apa-apa, momen spesial betul ini. Kemudian beberapa patung yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy itu yang besar, yang gagah itu hancur. Dari mana nih? Jadi pas beliau lahir seakan-akan ada tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam bahwa ini semuanya akan dihancurkan. Kebatilan akan dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa. Dari momen itu aja, ini orang ini nggak main-main ini orangnya spesial ini orang pusat kalau bahasanya kan gitu. Nah, sekarang kan sedang ngetren neng kaos-kaos dekengannya pusat. Lah ini Nabi Muhammad itu orang pusat ini, orang ring satu ini. Jadi orang nomor satunya Gusti Allah, artinya Rasulullah itu kekasihnya Gusti Allah kan gitu kan. Ya walaupun waktu itu orang-orang belum tahu ya, tapi Allah memberikan tanda ya waktu itu Pak Ustaz. Sudah ada tanda-tanda yang luar biasa. Nah, semulia itu beliau itu lahir itu sudah membawa efek. Baru kelahirannya sudah bawa efek meruntuhnya beberapa hal-hal yang negatif ya, hal-hal kemaksiatan, hal kemusyrikan tuh runtuh, bayangkan luar biasa. Nah itu dari sisi itu sudah, ini orang nggak main-main. Makanya kalau kita lihat ya, misalnya kayak kemarin ada Habib Umar datang ke Indonesia.
Habib Umar datang ke Indonesia kan. Semua Habib tenggelam. Semua Habib yang ada di Indonesia tenggelam sama Habib Umar. Karena Habib Umar itu levelnya top sekali. Itu jangan tanya ya, yang ngantri cium tangan berapa, yang berapa, luar biasa. Loh, jangan dikira. Karena apa? Orang yang kemudian menginternalisasi Rasul dalam dirinya, betul-betul membawa Rasul dalam dirinya, dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan ada kekangan, kerinduan yang sangat luar biasa dalam jiwa seseorang. Itu ada efeknya lah. Ada efeknya. Jadi nomor satu, kenapa kita kok dengan maulid itu ada yang tidak begitu, bahasa saya itu belum menerima, tapi dia akan menerima kok, karena belum baca sejarahnya Nabi gitu. Kalau dia baca sejarahnya Kanjeng Nabi sebelum lahir, detik-detik kelahiran, pasca kelahiran, dan kemudian sampai semuanya tuntas, itu isinya cuma nangis. Kenapa tuh Pak Ustaz? Ya karena Rasulullah itu berkorban untuk kita luar biasa. Jadi betul-betul memikirkan umat itu dari beliau dapat tugas amanah pertama sampai dengan beliau mau meninggal, sampai besok di akhirat ketika karpet merah udah digelar untuk masuk ke dalam surga, beliau memutuskan aku nggak akan masuk sebelum umatku masuk semua. Sebelum umatku masuk semua. Kalau kita aku masuk dulu, jangan sampai nanti malah yang lain yang pakai, nanti aku malah nggak bisa tempat masuk. Terbaik lah. Ngapain pakai nunggu-nunggu? Rasulullah nggak pernah gitu. Makanya orang-orang yang nggak begitu senang dengan maulid, sholawatan, hadroh, cinta-cinta Rasul kayak gitu, itu kemungkinan saya husnudzon karena belum sempat membaca sejarah dengan detail, atau kebetulan membacanya nggak sempurna, atau tidak diceritain dengan orang-orang yang soleh di sekitarnya, sehingga dia nggak wow. Wong kita itu baru mendengar kisah sukses siapa gitu aja wow kan. Wah, dulu hidupnya ternyata anaknya nggak punya, dulu ternyata tukang ini, sekarang jadi orang sukses luar biasa, dikagumi, digandrungi, kita sering silaturahmi, ingin dapat wejangan. Itu belum apa-apa bos. Itu tuh cuma ngamalin salah satu sunnahnya Rasul. Dia tuh cuma ikut Rasul aja kayak gitu aja jadinya. Apalagi sumbernya langsung gitu. Kan kita logikanya begitu. Lah makanya gerakan Maulid Series ini yang saya usung di bulan-bulan ini, di bulan kelahiran Kanjeng Nabi menika, itu dalam rangka kita akan bongkar akhlak-akhlak beliau, kebiasaan-kebiasaan beliau, postur beliau nanti gitu ya. Jadi biar paling enggak kita ada kecintaan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita jauh cinta, nggak sholawat itu malu. Kalau kita ada cinta, kita teringat beliau, kita mau gini, beliau gimana ya, kalau makan beliau gimana ya, itu luar biasa lah. Ada loh yang sampai usia 40 kayak gini nih, itu sejarah itu ya belum pernah baca, hanya dapat cerita ketika dulu TK SD sama guru agamanya juga ada. Yo mengapalke bapaknya namanya siapa, ibunya. Ya itu ya bagus, tapi sejarah tentang pergerakannya loh. Kalau tahu esensi kecil-kecilnya itu bisa nangis loh. Kita cuplik sekarang satu saja biar. Apa tuh Pak Ustadz? Jadi waktu itu bagaimana seorang beliau itu berbuat kebaikan, manakala orang yang dibuat baiki itu adalah orang yang membencinya dan tidak tahu kalau yang berbuat baik itu dia. Itu kalau nggak level dewa nggak bisa. Bahasanya itu level imannya kan tinggi, akhlaknya tinggi. Artinya saya bukan ngomong dewa dalam konteks Tuhan ya. Maksudnya dewa itu kan level dewa itu berarti kan tinggi kan istilahnya gitu. Begitu. Ya gitu. Wah gimana level anunya nih? Skillnya, wah level dewa skillnya. Maksudnya skillnya tinggi. Nah ini gini, bayangin ada seorang buta, tidak bisa melihat, yang selalu mengolok-olok Nabi, dan Nabi mau menyuapinya, bahkan menyuapinya setiap hari. Padahal yang diolok-olok itu di depannya sendiri. Kamu bisa bayangin nggak? Orang ngejek kamu ngasih makan dia setiap hari. Itu kalau nggak Nabi nggak ada. Oh rasa makan kayak buen kono, buen bablas sisan. Wah. Nah, itu. Oh ini luar biasa. Tungguin tuh Pak Ustadz, dia nongkrong di depan. Ya suruh Mas Teh mana? Jadi apa namanya? Apa ya? Boleh dikatakan ya. Sangat powerful sekali itu kan. Nah, begitu Nabi telah wafat, sampai
Sampai nggak cerita loh. Bahkan Nabi jangan bilang kalau yang nyuapin saya, diam aja kalian. Nanti dia nggak mau lagi tak suapin. Bisa dibayangin nggak? Ada orang tahu ya Rasulullah, itu kan anumu kan, itu kan musuhan sama kamu kan, itu kan jelek-jelekin mulu kan, gitu. Diam aja. Jangan kamu kasih tahu kalau yang nyuapin aku. Bayangin. Kalau dikasih tahu nanti dia nggak mau tak suapin, kasihan dia. Biarin aja. Mana ada bos pemimpin kayak gitu bos. Sampai akhirnya Rasulullah wafat. Begitu Rasulullah wafat lah, mana ini kok aku gak disuapin lagi? Ya terus disuapin. Gak enak suapanmu ini. Kamu mesti bukan yang biasanya ya. Iya, yang biasanya sudah meninggal kemarin. Terus kamu siapa? Saya sahabatnya, dia bilang. Nah itu siapa itu? Yang menyuapin kamu? Ya, pengen tahu. Ya, namanya Muhammad, yang sering kamu hina setiap hari itu. Wah, dia langsung menyesal. Dia menyatakan diri masuk Islam. Dia tobat. Bayangkan, akhlak beliau itu luar biasa. Nanti akan saya ceritakan di segmen kedua tentang Habib Umar. Akhlak beliau kayak apa, juga luar biasa. Jadi orang-orang yang niru Kanjeng Nabi itu akhirnya terinspirasi akhlaknya Kanjeng Nabi. Sehingga Nabi begini, aku juga gini. Oke, gak bisa sama, tapi OTW ke sana. Gak sama, iya pasti gak sama. Iya pasti gak sama, kita beda. Bukan Rasul, jelas beda. Tapi minimal kita OTW gitu loh. KW boleh, tapi minimal KW. Walaupun KW 16 atau 27 gak apa-apa. Gak apa-apa, itu aja susah. Jadi jelas ya, jangan perdebatin lagi Maulid boleh atau nggak boleh. Kita itu ikut hormat gerak kok ketika perayaan HUT RI. Masa sama Rasulullah nggak hormat? Iya. Gitu lah, logisnya aja gitu. Oke, merayakan untuk mengingat gitu ya. Kanca Muda Jogja juga untuk jadi momentum. Kalau dulu Pak Ustadz biasanya bilang momentum, supaya di situ kita jadi tahu tuh, oh ini ada Nabi Muhammad. Oke, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita gali lebih jauh lagi gitu, seperti apa Nabi Muhammad. Nanti kita akan ngobrol lagi. Kalau ini kita akan mau bicara soal Habib Umar. Nanti habis ini kata Pak Ustadz yang juga mengambil banyak faedah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan kemana-mana, masih di Sasi Soma Sana Sini Soal Agama barengan sama Ella Arlika dan juga Ustadz Munif Tauhid. Aku
106.1 Jeroni Motorol Son of Jogja. Balik lagi di sesi Soma Sana Sini soal agama nih Kaca Pada Jogja. Nah, Maulid Nabi tanggal 28 September 2023 nih. Kita akan merayakannya bersama nih Kaca Pada Jogja. Mau pro mau kontra, monggo silahkan. Mau merayakan gak merayakan, monggo silahkan aja. Yang penting sebenarnya teman-teman atau kalau Pak Ustadz sih, ya kenapa nggak dirayakan, mau kita ulang tahun aja dirayakan gitu ya. Sambil mengingat ini gitu, kita ambil hikmah baiknya dari kita merayakan Maulid Nabi. Kita mengingat, kita mempelajari akhlak-akhlaknya, apa yang dilakukan Nabi, belajar lebih jauh tentang Nabi Muhammad gitu ya. Dirayakan aja, Kaca Muda mungkin nggak ngulik, apalagi nggak dirayakan. Yo lali ya Pak Ustadz. Ya jadi kembali ke, jadi kita udah dewasa semua ya, nggak usah pakai otot-ototan. Jadi kalau Kaca Muda ada yang punya pendapat tentang nggak perlu dirayai, yang penting kita ngamalin apa yang Rasulullah kerjakan, yang Rasulullah sabdakan dan sebagainya. Ya up to you, monggo. Cuma saya pesan satu aja, jangan pernah benci sama orang yang maulid gitu loh. Iya betul. Jangan pernah benci sama orang yang hadroan, yang sholawatan, yang hari-hari ini isinya maulid semua. Jangan benci ke sana. Nikmati aja kedamaian beragama di Indonesia ya. Jangan kalau kamu benci apalagi menghina. Nah ini akhlak Rasulullah nggak ada di situ berarti. Jadi Rasulullah nggak pernah ngajarin kayak gitu ya. Maksudnya sifat benci, sifat itu nggak pernah Rasulullah ya. Jadi sangat luar biasa. Bahkan dengan hatersnya pun beliau sampai tadi menyuapin rutin. Dan kenapa suapannya beda lah dari sahabat? Kenapa tuh Pak Ustadz? Karena makanan itu dilunakkan dulu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dimakan dulu sama Rasulullah SAW, dilunakkan oleh beliau, kemudian baru disuapkan. Bisa dibayangin kan? Jadi makanannya udah dibikin lebih soft oleh Rasulullah. Makanya begitu sampai ke mulutnya kan, keberkahan mulutnya Rasulullah masuk ke situ kan, luar biasa. Ya itu salah satu akhlak yang luar biasa ya. Kita nggak bisa niru, tapi setidaknya kita jangan membenci orang-orang maulid, itu pesan saya. Habib Umar datang ke Indonesia kemarin, itu kan sangat luar biasa ya. Dari kelas artis sampai kelas apapun dan adem kan gitu kan. Dimana saja beliau ada, kemudian jamaahnya itu tidak hanya ribuan, mungkin jutaan ya, yang mengantri menunggu beliau. Dan ada orang yang, bayangin, orang ini nempel kepada beliau, ngawal gitu kan. Yang ada itu apa? Dia lihat kehidupannya itu. Jadi beliau rata-rata ke masjidnya mau ngisi itulah. Itu beliau udah di waktu tahajud dulu di situ, sambung sampai subuh ke suruk, nanti dialog ya kan, udah dia suruk, duha, dialog majelis, kemudian pulang ke hotel istirahat, sebelum duhur udah di masjid lagi lah. Nah sudah sampai asar pulang sebentar, sebelum maghrib udah di masjid lagi sampai dengan nanti malam itu kadang-kadang sudah dialog sampai jam 11 malam. Nanti menjelang tahajud udah di masjid lagi lah. Jadi yang ngikutin itu liatin aja dah, angkat tangan dia udah tumbang ke hari keberapa, sampai lapis berapa diganti orang-orang yang istilahnya dalam tanda petik mengawal beliau. Beberapa habaib yang menjadi jubirnya, penerjemah itulah, sudah terkesan kayak capek sekali, sampai diganti kan lah. Ada dua penerjemahnya karena gini gitu, dia udah kayak capek. Habib Umar loh, nggak ada capeknya, senyum aja gitu ya, luar biasa. Itu energinya, itu sangat istimewa. Jadi Habib Umar ini kalau dilihat dari silsilah memang cucunya Kanjeng Nabi. Udah cucunya kan. Cucu jalur lurus ya ini Pak Ustadz. Iya, artinya cucu yang memang betul-betul cucu kan gitu. Artinya tidak, kan ini kemarin sedang banyak perdebatan tentang gen, tes DNA gitu kan. Ya, yang sedang viral di sosmed gitu kan, mempertanyakan tentang habaib itu janjane keturunan Nabi tenan pora itu kan. Ada yang begitu kan. Kita enggak usah ikut debat-debat seperti itu. Enggak usah. Itu benarnya jadi ghibah, salahnya jadi fitnah. Nggak usah, dosa semua. Lebih baik kita itu kebaikan kita ambil ya, gitu aja. Nah kembali ke tadi, kalau Habib Umar jelas A1 itu
nggak ada orang seperti itu datang itu langsung sirep semua, itu nggak ada lah. Semuanya sirep semua. Karena itu nggak dibuat-buat, padahal beliau cuma datang aja senyum-senyum gitu aja loh lah. Nggak ada kemudian orasi yang padahal ngisi materinya sederhana-sederhana. Nah beliau cerita itu dalam sebuah materi kunjungan kemarin tuh. Ada satu hari tiba-tiba ada orang datang gitu kan ke rumah beliau, bertamu, ingin menegaskan tentang masalah tanah yang di tempatnya beliau di zaman sana. Itu ada sebuah tanah yang diklaim oleh orang itu miliknya orang yang mengklaim tadi lah. Padahal jelas itu dari sisi apapun ya hukumnya udah dapat, SHM-nya itu atas nama beliau. Silsilahnya jelas, apa-apanya jelas lah, miliknya beliau. Jadi betul-betul dari keturunan, dari simbah-simbahnya beliau, dan itu untuk beliau dan sudah tertulis di sertifikatnya lah. Tulisannya atas nama beliau. Clear. Nggak ada yang berperkara, maksudnya nggak ada yang membantah gitu loh. Jadi legal secara de jure dan legal secara de facto. Cuma ada orang ingin mengakuisisi itu, bilang itu harusnya punyaku, gini-gini gitu lah. Nah dia udah cerita kemana-mana, kemudian datanglah ke rumahnya Habib Umar gitu. Assalamualaikum, salam, ditemuin anaknya. Apa? Saya mau ketemu sama ayah. Ada Abi, wah Abi ada. Abi, ada orang, siapa? Orang yang ngaku-ngaku tanah punya Abi, katanya punya dia itu. Oh ya, tunggu sebentar, bikin minum gitu. Didatengin, Waalaikumsalam. Dia bilang, karena usianya lebih senior daripada Habib Umar. Umar, kurang ajar ya. Ini ceritanya ya, ini ceritanya ini. Umar, itu tanah yang itu punya aku Umar. Gini. Lu cerita gitu kan. Padahal ceritanya ya jelas ngawur gitu kan. Tapi Umar aku enak. Oh ya, saya taunya punya saya. Tapi kalau itu memang punya antum, kalau itu benar punya antum, saya minta maaf dan keluarga. Bayangin nggak? Kalau itu benar punya antum, saya dan keluarga minta maaf. Tapi kalau itu benar punya saya pasrahkan kepada Anda. Silahkan. Saya ambil sertifikatnya ya. Orang kok ini atas nama saya, tahu nggak? Lihat nih, baca nih. Kamu pakai kacamata nggak? Baca keras, yang keras. Bisa nggak baca? Bisa nggak baca? Enggak. Iya juga ya. Itu enggak. Itu Habib Umar loh. Datang gitu kan. Udah, terus sama dikasih tuh sertifikatnya. Nih sertifikatnya, silahkan diurus nanti. Kalau mau dipindah namakan atas nama panjenengan. Terus habis itu? Gimana itu? Bayangin itu kan. Itu bisa dibayangin nggak? Itu kan dikasihkan itu si sertifikat itu. Ya dia bawa. Ya jangan tanya bagaimana kemudian pengadilan dan sebagainya itu. Ya pastilah memenangkan. Tapi apa? Begitu memenangkan pun Anda butuh apa? Kalau itu butuh silakan dipakai. Betapa beliau itu orang yip karo dunia itu loh, yang mahal gitu. Jadi godaan semua itu sama. Ustadz jadi godaan dengan dunia, pengusaha digoda dengan dunia, penguasa juga digoda dengan, semuanya digoda dengan dunia. Dunia itu harta salah satunya lah. Saya kalau bicara ustadz dengan tarif-tarif gitu sudah mulai, aduh. Bisa dibayangin nggak ketika besok sowan kepada Allah? Munif, kamu katanya sekali ngisi 3 juta ya di Jogja ya? Oh mahal Pak Ustadz ternyata. Kapan aku narif sama kamu? Kamu ilmu dari mana? Kulae. Kamu tak kasih dari mana? Kok tega-teganya kamu narif segitu misalnya? Kamu luar Jogja 15 juta gitu. Suruh hotel bintang. Disebut harus pakai Alphard ya. Kamu gitu ya bilangnya ya. Malu nggak kita sama Allah? Kita udah dikasih macam-macam sama Allah, tiba-tiba kita narif gitu kan. Nah, tapi kan ada manajemennya Ustadz. Kan ada artis. Masa Ustadz kalah sama artis? Yes, nggak masalah di manajemen ini diatur, dikelola. Saya setuju agar ustadz-ustadz itu tidak kafiran. Tapi jangan memberatkan umat. Kalau begitu yang bisa ngundang cuma orang-orang kaya dong, orang-orang pengusaha sukses gitu-gitu yang duitnya banyak, yang masjid-masjid, yang takmir-takmir, yang kantong
takmirnya kecil, kasnya kecil, nggak bisa ngundang kamu. Kamu lebih senang diundang hotel berbintang daripada ke masjid. Kamu lebih senang diundang pengusaha daripada orang-orang pinggiran yang kemudian malah dia lebih taat kepada Allah gitu. Kamu ustadz apa gitu kan? Nah ini kamu yang ditiru Rasulullah atau siapa gitu loh. Ustadz istana kan gitu kan. Ustadz kerajaan kan repot. Ya ustadz milik umat gitu kan. Itu. Ya jadi ini tamparan juga bagi saya, bagi semuanya gitu kan. Jangan sampai makanya apa ya, godaannya kan ada popularitas, ada macam-macam gitu kan. Dan itu kalau udah bicara sampai level itu, ini kan mengerikan. Makanya kan dengan Maulid ini kita kembali orang semulia Rasulullah SAW aja. Ya bagaimana menahan diri. Bayangkan pernah satu saat itu dalam sebuah kesempatan itu sampai Umar tanya, semua sahabat tanya. Karena Rasulullah pas sholat tuh keretek apa itu? Keretek gitu. Kenapa tuh Pak Ustadz? Selesai sholat ditanya sama sahabat, ya Rasulullah apakah antum sakit? Enggak. Ya berani nggak berani tanya, ditanya nggak sakit. Nanti sholat lagi keretek. Sampai akhirnya ya Rasulullah, kenapa ada bunyi keretek? Apakah engkau sakit? Kalau engkau sakit bilang kepada kami ya Rasulullah, biar kami obatin. Gimana kita ikhtiar bersama ya Rasulullah? Kenapa ada suara itu? Kami penasaran dengan suara itu ya Rasulullah. Tulang atau apamu yang sakit? Rasulullah kemudian buka, mohon maaf ya, dibukalah jubahnya beliau. Kalau kita kaosnya atau kemejanya dibuka gitu. Ternyata ini yang bikin tadi bersuara. Ada batu ganjal di perutnya Rasulullah. Oh lapar. Aku belum makan sejak sehingga aku ganjil batu. Bisa dibayangin ya Rasulullah, kenapa nggak bilang dari tadi? Kami sanggup untuk membayari makan dirimu, mentraktir dirimu seperti raja-raja, seperti orang-orang yang kaya raya. Kami sanggup ya Rasulullah. Gak usah. Jangan sampai aku membebankan. Yang aku khawatirkan aku membebankan umat. Aku nggak mau jadi membebankan kalian semua. Aku di sini diutus untuk meringankan kalian, bukan untuk membebankan kalian. Keren murah. Makanya kita harus belajar dari sana. Walaupun kita nggak bisa sama, tapi OTW gitu loh. Ya, itu yang luar biasa. Untuk takmir juga diperhatikan karena ada tadi tulisan saya juga membaca ada seorang takmir ketinggalan handphone di salah satu ruangan panitia takmir masjid gitu loh. Dia baru teringat jam 11 malam, setengah 11 lah. Setengah 11 malam. Ya karena handphone juga penting kan. Aku masih ingat dia tadi tertinggal di sana, mau ngaku kuncinya yang bawa aku. Ya datang lagi ke masjid itu untuk ngambil handphone. Tapi betul sama masjid ada motor nih, berarti ada orang. Tapi sebelum masuk itu udah terdengar suara tangisan nih, ngerengek nangis gitu. Dia masuk ambil handphone, dia datengin itu kan tetanggaku yang ikut ojek online. Ternyata dia di situ menangis membawa anaknya. Ditanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lu kenapa kamu di sini menangis? Enggak apa-apa Ustaz. Loh, kok bawa anak kenapa? Enggak apa-apa Ustaz. Udah, kamu enggak usah nyembunyiin apapun. Bilang aja sama saya, anggap saya saudara. Mungkin saya bisa bantu gitu. Apa kata orang ini? Saya nangis karena sejak pagi saya belum makan. Istri dan anak saya yang satu itu sudah makan tapi lontong cuma nasi. Udah habis gitu kan. Saya belum makan dari tadi. Saya di sini minta kepada Allah akan diberikan kemudahan karena saya narik juga nggak dapat order, sepi dan mau narik juga nggak bisa karena motornya bensinnya habis. Wah, dia ketampar sebagai takmir. Ya Allah, ini program takmir itu mau renovasi, mau ini jamaah masjidnya ada yang nggak bisa makan, dia diemin. Nah, ini menjadi ketika takmir ini kita sudah jangan takmir kewawan masalah fisik, lupa ngurusinnya kayak gitu. Itu makanya Pak Jajara SP dari Masjid Sukarian dan beberapa masjid yang lain kan sekarang sudah modelnya memakmurkan jamaahnya salah satunya. Jangan sampai
ahli masjid, tukang jamaah di masjid nggak bisa sekolah, nggak bisa ngambil rapot karena belum bayar, nggak bisa makan, mau ngelahirin nggak ada yang mengadvokasi, nggak ada yang biayain, kasihan itu. Padahal infak masjidnya banyak sekali. Makanya Pak Jajar mengatakan banyak takmir masjid itu kikir-kikir gitu kan. Uangnya banyak tapi nggak pernah manfaat. Manfaatnya kadang-kadang ngecat aja kayak gitu ya. Ya itu bagus, tapi sekali lagi bagaimana masjid mau berdaya dan kemudian menjadi magnet ketika tidak memberi solusi untuk umat gitu lah. Itu kan itu harus menjadi catatan gitu kan. Nah, maka kita perlu belajar dari Nabi, bagaimana Nabi ketika sampai di mana Madinah, tunjukkan aku pasar. Nah, di pasar itu dekat situ bikin masjid gitu kan, ada Masjid Kuba gitu kan. Itu kan luar biasa ya. Jadi artinya apa? Masjid itu memang identik dekat dengan pasar. Artinya ketika kamu minta ya kepada Allah, taat ibadah lillahi ta'ala. Iya karena butuh ya, kata stain. Ikhtiarnya di pasar, jualan, bisnis. Ya di Jogja konteksnya kan luar biasa juga. Ini Maulid Keraton juga ngadain tadi malam, ada Miyos Gongso. Jadi gamelannya turun tuh keluar. Nah, besok ada kontur gongso gamelannya. Ini udah merangkap Maulid. Besok grebek puncaknya di tanggal Kamis itu. Grebek itu. Oke, perayaan itu, Bos. Perayaan. Berani ngatakan haram, coba sana. Bilang haram. Deklarasi. Yang hadir banyak, yang jilbaban juga banyak. Ustadz-ustadznya juga banyak juga itu. Beberapa ada teman saya kan jadi yang tukang doa di sana juga. Nah, jadi bukan langsung disalah kaprahkan gitu, Bos. Jadi maknawinya adalah kenali dulu Rasulullah, baca dulu bukunya. Kamu tahu sejarah beliau, bagaimana pengorbanan beliau untuk kita. Kamu nanti nggak bisa bicara. Kamu nggak bisa bicara. Karena nggak bisa bicara itu, kamu nggak bisa bicara untuk kemudian melarang gitu kan. Memang pantas untuk tidak hanya pantas, ya, memang wajib. Sangat pantas. Iya, kita terima kasih kan sangat, gitu kan. Sangat pantas. Ya, itu. Gitu kan. Jadi jangan sampai kita jadi orang kok makanya ada kata-kata yang ini sederhana yang sering kita ulang-ulang tapi kita kadang-kadang nggak ngeh dan nggak mau mendalami apa. Tak kenal maka tak sayang kan kita ya kan kita sering wah kalau kamu nggak kenal kamu nggak sayang itu kan itu mengiang di mana-mana tapi kan kita seringnya cuma kenal doang padahal kenal yang dimaksud itu kenal dalam. Begitu kita kenal sampai level dalam sayangnya lebih tinggi lagi kan. Oh ternyata nah muncul mahabbah, rasa cinta pada Rasul. Makanya dulu kan lagu-lagunya tentang cinta Rasul kan juga banyak kan, cinta Rasul yang siapa udah gede sekarang paling ya Sulis itu malah udah besar ya. Yang ya Taibah, ya Taibah gitu kan. Nah itu kan dulu belum ada MP3 ya, belum ada CD ya, kaset ya waktu itu ya. Nah, itu sangat viral kalau bahasa sekarang. Kalau zaman dulu sangat terkenal sekali kan. Nah sekarang kan apalagi zaman sekarang sholawat sudah aneka ragam gitu kan. Sudah mulai dikenalkan di masyarakat. Jadi jangan kemudian nuduh-nuduh sholawat dilaguin sih, kok dianuin sih. Nah, jangan gitu. Sholawat itu kan pujian. Ada nada-nadanya juga bagus kan. Kalau kita ngomong sama orang nggak ada nadanya, kira-kira gimana kan? Ya nggak enak. Ada nadanya kan. Nada turun, nada sedikit naik dikit, nggak sampai naik banget gitu kan. Liu-liuannya itu kan juga beda. Masuk kamu. Makanya kalau kita kenapa sih? Jangan gini aja. Kalau bahasa yang saya sangat sederhananya gini. Kalau kamu belum kenal sama Kanjeng Nabi. Gini aja, kamu ikuti majelis zikir-zikir gitu, majelisnya Rasulullah, majelis isinya ada sholawatan, ada majelis maulid gitu, kamu ikut dulu, nikmati dulu. Nanti kan kamu kemudian enak juga ya, asik juga ya, gitu nanti kan gitu kamu. Nanti lama-lama kamu pengen tahu, lama-lama jatuh cinta. Itu ya. Jadi ikuti dulu, coba dulu. Toh ini juga baik kan? Coba dulu, kalau ketagihan gimana Ustadz? Bagus. Ya kalau narkoba jangan. Coba dulu. Kalau ketagihan gimana? Wah. Coba dulu terusin, jangan. Kalau yang jangan ini dicoba juga. Kalau yang ini coba aja nggak apa-apa. Nggak ada resikonya. Resikonya kan ketagihan. Ya. Kan gitu. Jarang yang habis ikut selawatan, wah kapok aku tuh jarang ada terjadi. Saya ngajak teman-teman orang, ayo besok ikut gini gitu. Wah besoknya wah asik juga ya. Besok lagi dong gitu. Itu kan yang luar biasa. Nah, jadi kamu coba dulu.
Kalau kayak gini nih coba, jangan komen dulu, coba dulu, rasain dulu. Nah nanti kan kamu baru kemudian kamu akan tahu, oh gini tuh. Ya bukti sederhananya gini. Kalau kita nggak kenal Nabi, kita nggak biasain sholawat. Pertanyaan saya, terus kapan kita mau sholawat? Nggak ada lokasinya kan? Nggak ngalokasikan waktu juga kan? Ya kan gitu. Padahal sholawat itu adalah bacaan yang paling ringan di antara yang lain, atau amalan yang paling ringan di antara amalan yang lain gitu kan. Kamu amalan baca Quran 1, 2, 3 rukuk gitu kan. Nah, kamu kalau sholawat itu kan amalan yang ringan kan sebetulnya. Tapi kok kenapa kita sampai ada yang sampai hari ini itu ya nggak ada yang nggak ngelakuin, misalnya barang-barang 10 aja nggak 100 enggak, apalagi 1000. Ngapain maling gitu. Itu kan gitu. So alim. Nah, kan itu kan ini repot gitu. Iya. Gitu. Jadi di edisi pertama tentang Maulid series ini kita membahas kenapa kita harus Maulid, dan boleh nggak sih? Tadi udah kita bahas filosofinya kayak apa, dasar-dasarnya kayak apa, kemudian logikanya kayak apa, dalil aklinya, naklinya kayak apa, kita sampaikan di awal di edisi ini. Edisi besok kita akan bongkar insya Allah tentang cara-cara kita mencintai Rasulullah. Jadi caranya kayak apa sih? Kalau kita cinta sama Rasulullah itu cirinya apa dan harus bagaimana? Ya, karena kita kan sering kalau di majelis-majelis atau pengajian, semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah masalah kelak di yaumul qiyamah. Loh, caranya gimana? Syaratnya dapat syafaat? Ya nggak otomatis kan? Ada syaratnya. Kalau otomatis ya enggak otomatis. Semua ada syaratnya. Gitu kan. Oke. Besok minggu depan kita akan membongkar cara kita makin cinta sama Rasulullah ya Pak Ustadz ya. Oke, jadi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kenapa kita harus maulid ya Kanca Muda Jogja. Kita ketemu lagi minggu depan. Sudah hafal dong mudah-mudahan ya. Jumat jam 4 sore. Terima kasih juga buat Kanca Muda Jogja yang mendengarkan Sasi Soma lewat YouTube-nya ataupun lewat podcast atau lewat Facebook-nya Ustadz Munif Tauhid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Sami-sami. Love Jogja and you and bye-bye.